Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rofiana dengan nomor induk mahasiswa 856498099 Universitas Terbuka UPBJJ Pekanbaru, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan melaksanakan tugas mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA di SD Modul 7 tentang optik KP1 yaitu sifat cahaya dengan judul praktikum percobaan pemantulan cahaya. Apa itu optik? Optik adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang cahaya, sifat-sifatnya, dan bagaimana cahaya berinteraksi dengan materi. Percobaan pemantulan cahaya tujuannya adalah menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, dan menentukan fokus lensa cembung. Adapun alat dan bahan untuk percobaan kali ini adalah cermin datar, cermin cembung, yaitu dengan centong sayur bagian dalam, cermin cekung, centong sayur bagian luar, senter, busur derajat, kertas putih, lilin, layar, dan celah cahaya. Langkah percobaan. Yang pertama, pemantulan cahaya pada cermin. Lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar, kemudian nyalakan senter dan amati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Gambarkanlah berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Kemudian, ukurlah besar sudut datang dan sudut pantulnya menggunakan busur derajat. Hasil menunjukkan besar yang dihasilkan adalah 30 derajat. Jadi, dapat disimpulkan sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulan. Selanjutnya, nyalakan dan letakkan sebuah lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Hasil bayangan pada cermin datar bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Susunlah alat seperti berikut. Nyalakan lilin dan amati berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar dan catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Hasil menunjukkan cermin cembung memantulkan sinar cahaya menyebar atau divergen dan bayangan yang dibentuk bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pertama, susunlah alat seperti berikut. Nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarlah jalannya berkas sinar,
catatlah sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda dan letak layar agar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Saat lilin diletakkan sangat dekat atau berada di antara cermin dan titik fokus, kita bisa melihat bayangannya langsung di depan cermin. Sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperbesar. Jarak benda saat ini adalah 10 cm dan jarak bayangannya 5 cm. Saat lilin digeser menjauh melewati titik fokus, bayangan tidak lagi terlihat di dalam cermin, melainkan harus ditangkap menggunakan layar. Sifat bayangannya berubah menjadi nyata, terbalik, dan diperbesar. Jarak benda saat ini adalah 15 cm dan jarak bayangannya adalah 3 cm. Ketiga, saat lilin digeser sangat jauh dari fokus, ukuran bayangan pada layar tampak mengalami perubahan menjadi semakin mengecil. Sifat bayangannya pada posisi ini adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Jarak benda saat ini adalah 20 cm dan jarak bayangannya adalah 2 cm. Hasil menunjukkan semakin jauh benda dari cermin cekung, maka akan semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Dengan kata lain, jarak benda tersebut sama dengan jarak fokus cermin cekung. Ketika bayangan menghilang, berarti bayangan berada jauh dari titik fokus cermin cekung.